ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya, yang lebih tertindas dan tereksploitasi. Si kaya menekan si miskin, si pintar membodohi si bodoh, saudaraku. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin perbaiki bangsa ini. Anies jadi target hitam komunis. Upaya penjegalan Anies mulai terjadi. Sudah siapkan strategi kotor mereka. Anies Baswedan tak berhenti diserang fitnah. Ya, begitulah dunia politik yang menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan politiknya, yaitu Pak Anies Baswedan. Melakukan cipta kondisi untuk pembunuhan karakter atau karakter assassination kepada Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan itu sulit dicari jeleknya, dicari korupsi nggak ada yang terlibat, ya dengan IKTP nggak terlibat, dengan porno nggak terlibat, sehingga diciptakanlah satu cipta kondisi yang membuat bisa diserang. Dan ternyata setelah aksi-aksi ini terjadi, penyerangan pun terjadi, dan seterusnya kita saksikan di sosial media. Jadi dengan amat sangat kentara kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah cipta kondisi, sebuah karakter assassination, sebuah hal yang patut diduga ada dalang dan biang keladinya yang menggiring. Orang pasti membaca ada sesuatu di balik ini. Nah, ini menunjukkan bahwa Anies yang memang di mana-mana sekarang ini sepertinya menjadi harapan untuk Indonesia baru ke depan, ini coba diganjal dengan berbagai cara. Tetapi ini menunjukkan bahwa Anies ini ada sesuatu penerimaan yang luar biasa. Analis politik. Anies Baswedan berpotensi terkena kampanye hitam di Pilpres 2024, demokrasi.id. Gubernur Jakarta Anies Baswedan berpotensi terkena upaya pembingkaian atau framing politik identitas. Menurut Anies, politik yang tergabung dalam Forum Dokter Ilmu Politik UI, Reza Haryadi, hal ini bisa dilihat belum lama ini sekelompok orang yang mengatasnamakan Anies sebagai majelis sang presiden yang mengklaim terdiri dari ex-anggota Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam hingga mantan napi terorisme mendeklarasi Anies sebagai Capres 2024. Reza menyebutkan pola-pola stigmatisasi, framing hingga mobilisasi politik identitas biasanya menjadi modus dalam modifikasi atau perubahan fungsi politik identitas dengan target untuk mendistorsi opini publik dan memberikan label negatif dan figur yang disasar. Ini tampak seperti modifikasi politik identitas, siapa saja bisa disasar, dan Anies Baswedan sebagai figur capres bisa juga jadi target potensial. Mungkin motifnya untuk mencederai citra dia di mata publik, ujar Reza dalam laporan Antara hari ini. Mantan aktivis GMNI itu mensinyalir aksi pendukungan capres yang marak di tanah air tak lepas dari mobilisasi politik, namun tidak lulus, termasuk kelompok yang mengaku Ijtima Ulama yang mendukung Sandiaga Uno dan Majelis Sang Presiden yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon Capres 2024. Aksi politik tersebut menurutnya digelar secara terpola, sistematis, dan sulit dipungkiri adanya rancangan politik tertentu di balik itu. Aksi itu juga menurutnya dapat memberi impresi politik yang bisa saja keliru kepada publik, seolah Anies dekat dengan kelompok yang dianggap radikal maupun intoleran. Ini bisa dimainkan oleh lawan politik untuk menyudutkan, karena dicap Islam garis keras dan menjadi tantangan bagi Anies jika maju Pilpres 2024, ujar Reza. Secara politik, stigma-stigma tersebut
tidak menguntungkan Anies Baswedan sebagai salah satu calon presiden atau capres yang belakangan mungkin populer setelah mendapat dukungan Partai Nasdem yang termasuk figur dengan ekstabilitas tinggi untuk diusung pada Pilpres 2024. Adanya framing politik tersebut tentu akan membatasi ruang gerak Anies untuk meraih dukungan kelompok moderat dan nasionalis. Pembikaian politik identitas itu juga disebutnya akan mereduksi demokrasi dan memecah belah anak bangsa menjelang Pilpres 2024 yang mendasarkan pengalaman menunjukkan popularisasi politik berbasis politik identitas kondusif bagi konflik sosial dan memerlukan waktu panjang untuk memulihkan recovery sosiali. Namun, Reza juga yakin bahwa publik akan yakin kritis terhadap politik identitas dan akan melawan aktor-aktor yang menggerakkan politik identitas hanya untuk kepentingan kekuasaan semata. Anies juga perlu mempelopori politik bermartabat dan konsisten saja menjalankan program pro rakyat memecahkan masalah-masalah faktual di Jakarta yang sudah dilakukan selama menjadi gubernur DKI, kata Reza. Untuk melawan stigmatisasi, toleran dan radikal itu sendiri, menurutnya Anies punya modal besar di mana dia lahir dan berpengalaman sebagai aktivis dari kampus yang terkenal sebagai corong modernisasi di Indonesia. Pengalaman sebagai aktivis dan latar belakang sebagai akademis dari kampus yang mengembangkan pemikiran inklusif dan moderat dari Cak Nur. Itu mestinya dapat menegaskan pandangan dan komitmen Anies terhadap popularisme dan kebangsaan, katanya. Anies Baswedan bisa kena framing politik identitas ahli seolah dekat kelompok radikal. Hal ini bisa dilihat belum lama ini sekelompok orang mengatasnamakan dirinya sebagai Majelis Sang Presiden yang mengklaim terdiri dari ex-anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Front Pembela Islam atau FPI, sehingga mantan napi terorisme mendeklarasi Anies sebagai Capres 2024, kata Reza di Jakarta Minggu. Reza menyebutkan pola-pola stigmatisasi, framing hingga mobilisasi politik identitas biasanya menjadi modus dalam memodifikasi atau perubahan fungsi politik identitas dengan target untuk mendistorsi politik dan memberikan label negatif dan figur yang disasar. Ini tampak seperti modifikasi politik identitas, siapa saja bisa disasar, dan Anies Baswedan sebagai figur capres bisa menjadi target potensial. Mungkin motifnya untuk mencederai citra dia di mata publik, ujar Reza. Mantan aktivis GMNI itu mensinyalir aksi dukungan capres yang marak di tanah air tak lepas dari mobilisasi politik namun tidak lulus, termasuk kelompok yang mengaku Ijtima Ulama yang mendukung Sandiaga Uno dan Majelis Sang Presiden yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Aksi politik tersebut menurutnya digelar secara terpola, sistematis, dan sulit dipungkiri adanya rancangan politik tertentu di balik itu. Aksi itu juga menurutnya dapat memberi ekspresi politik yang bisa saja keliru kepada publik, seolah Anies dekat dengan kelompok yang dianggap radikal maupun intoleran. Ini bisa dimainkan oleh lawan politik untuk menyudutkan, karena dicap Islam garis keras, dan menjadi tantangan bagi Anies jika maju Pilpres 2024, ujar Reza. Secara politik, stigma-stigma tersebut tidak menguntungkan Anies Baswedan sebagai salah satu calon presiden atau capres yang belakangan makin populer setelah mendapat dukungan Partai Nasdem dan termasuk figur dengan ekstabilitas tinggi untuk mengusung pada Pilpres 2024. Adanya framing politik tersebut tentu akan membatasi ruang gerak Anies untuk meraih dukungan kelompok moderat dan nasionalis. Pembingkaian politik identitas itu juga disebutnya akan mereduksi demokrasi dan dapat memecah belah anak bangsa menjelang Pilpres 2024 yang berdasarkan pengalaman menunjukkan popularisasi politik berbasis politik identitas kondusif bagi konflik sosial dan memerlukan waktu panjang untuk memulihkan recovery.
Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.